Ada hantu? Qiao Shuang. Sudah cukup bermain. Saya mana bisa seperti bosku yang pandai bermain. Anda bukan menemani selir menari, ia menemani selir berbelanja. Saya jauh kalah dengan bosku. Qiao Shuang. Jangan sok-sokan di depan saya tanya kamu. 3 hari ini kamu kemana? Bosku, apakah kamu melihat saya tidak mati diculik, masih berdiri baik-baik di depanmu? Sangat terkejut. Penculikan Qiao Shuang. Jangan pura-pura di depan saya. Bermain peran Gu Chen, kamu berani bilang begitu? Kami sudah menikah 5 tahun, di hatimu, saya sebenarnya apa? Kita bercerai saja. 5 tahun lalu. Kamu menggunakan segala cara untuk membuatku menikahimu. Sekarang bilang mau bercerai. Perceraian ini bukan semau kamu saja. Manusia, saya harus pernah jatuh ke lubang, baru tahu menghindar. Cari tahu. Siapa sebenarnya yang menculik Qiao Shuang? Kali ini saya salah paham padamu. Bagaimana kamu bisa masuk? Seharusnya saya ganti passwordnya. Kenapa tidak kembali ke rumah Gu, bersembunyi di apartemen kecil ini? Gu Chen, telingamu tulia. Saya bilang saya mau bercerai denganmu. Qiao Shuang, sudah cukup kamu berulah. Saya bukan berulah, kamu yang selingkuh duluan. Selama 5 tahun menjadi nyonya Gu, saya tidak merasa bersalah. Jadi, harta yang harus dibagi, saya tidak akan kurang 1 sen pun. Memang perhitungan yang bagus, grup Gu adalah grup terbesar di Jiangcheng. Bahkan 1/10 dari keuntungannya. Sudah cukup untuk kamu menghamburkan seumur hidup. Tentu saja. Yah, saya yang tidak mendapatkan cinta, setidaknya harus dapat uang. Gu Chen, kamu ngapain? Saya ngapain? Menggunakan uangku untuk membiayai pria lain. Berani sekali kamu. Apa yang tidak berani, di sisimu, saya tidak merasakan. Kebahagiaan sebagai wanita, jadi tentu saja. Saya harus mencari pria lain, bersenang-senang. Halo Wan Weian. Shuang, kamu bilang mau bercerai dengan Gu Chen, benar ya? Iya Wan Weian, saya masih perlu bantuanmu. Bantu saya buat perjanjian cerai. Tidak masalah, bagus sekali kamu bisa memikirkannya. Gu Chen, pria brengsek itu, sama sekali tidak layak untuk kamu cintai. Aku pasti akan menyelesaikan ini dengan baik. Ah baiklah, besok kita akan membicarakan detailnya lagi. Aku akan menutup telepon dulu. Qiao Shuang, kamu benar-benar nekat. Kamu benar-benar ingin bercerai denganku, ya? Ya, benar. Baik. Jangan menyesal. Qiao Shuang. Kamu sampai sekarang masih sedih karena seorang pria brengsek yang sama sekali tidak mencintaimu. Apa yang kamu lakukan? Daripada memikirkannya, lebih baik sekarang kamu mengisi perutmu, itu lebih nyata. Kamu bodoh sekali. Bos Gu, istri Anda mengirimkan sebuah surat. Surat perceraian. Lihat, apa alasan perceraiannya? Bos Gu, ini. Bicara apa yang terkatung-katung? Cepat katakan. Setelah diteliti oleh pihak wanita, karena pria tersebut tidak mampu menimbulkan ketidakselarasan dalam kehidupan suami istri, hubungan pernikahan keduanya hancur. Dia benar-benar ingin membuatku keluar tanpa apa-apa. Halo, ada apa? Kapan aku pernah bilang ingin bercerai? Kita bercerai saja, ya. Kamu tidak pernah bilang. Aku yang akan menceraikanmu. Qiao Shuang. Kamu serius, ya? Lalu aku harus menunggu sampai Bailey hamil dan datang ke sini. Baru aku bercerai denganmu 5 tahun pernikahan ini. Aku seperti janda, aku menghabiskan 5 tahun. Memberi sebuah pelajaran, sekarang sudah cukup, kan? Kamu sudah memutuskan untuk bercerai, ya? Ya benar, jadi bos Gu. Tolong tanda tangani, bye. Sebelumnya, proyek nomor 9 untuk Yao Kuoliang. Pindahkan ke Sunyi. Ini. Ada masalah? Tidak masalah. Aku akan segera melakukannya. Qiao Shuang ingin bercerai? Mimpi. Gu Chen. Aku tahu Qiao Shuang. Akhir-akhir ini aku bikin kamu marah lagi, tapi kamu nggak boleh kasih proyek.
Kesunyi, kamu tahu nggak, di dunia bisnis, aku sama dia itu musuh bebuyutan. Mau nggak dipikir-pikir lagi? Guchen, kamu licik banget sih. Manfaatin kelemahan Kiao Kuoyang. Sayangnya, aku nggak bakal biarin kamu berhasil. Ayah, Jangan panggil aku ayah, aku nggak sanggup. Kamu kan bapak kandungku. Aduh ayah, jangan marah. Kamu baik-baik jelasin ke kakak. Biar jelas. kalau kemampuan aktingmu bisa dipakai buat karir, nggak sampai dibully penonton kayak Ai. Kiao Shuang, kamu bicara apa sih? Kakak, cepat jelasin ke ayah. Kamu nggak beneran mau cerai, kan? Apalagi yang mau dijelasin? Aku pasti akan cerai sama Guchen. Kiao Shuang, kamu sudah berani ya? Apa kamu merasa bisa semaunya sendiri? Budi baik keluarga Kiao akan selalu kuingat. Tapi di hati kalian, aku cuma anak yang tertukar. Yang diasuh salah selama belasan tahun, orang luar saja. Bailey itu anak kandung kalian. Kamu mau bikin aku mati gara-gara marah ya? Masa karena sebuah proyek jual anak sendiri? Kakak, kok bisa bicara begitu ke ayah? Ayah, apapun yang kamu bilang hari ini, aku pasti cerai sama Guchen. Kiao Shuang, semua yang kamu punya sekarang, itu milikku, termasuk Guchen. Jadi aku ambil kembali yang memang hakku. Salahnya di mana? Cukup. Paman. Cerai atau enggak itu urusanku sama dia. Gak usah orang lain ikut campur. Jangan bilang begitu dong, bagaimanapun juga. Aku kan ayahnya Kiao Shuang. Kalian berdua ribut mau cerai, ya sebagai ayah. Harusnya mendamaikan dong. Gampang banget mau cerai, nggak baik buat hubungan kan? Aku ingat 5 tahun lalu bos Kiao bilang akan umumkan putri kandungnya kembali. Dan putus hubungan dengan Kiao Shuang. Kok sekarang kamu jadi ayahnya lagi? Perasaan puluhan tahun hidup bersama. Masa bisa putus semudah itu? Iya kan? Shuang. Aduh, sudah, jangan bicara lagi. Mari kita makan dulu. Ayo makan, duduk di meja. Tidak makan, tidak ada nafsu makan. Aduh, Ayo, pulang. Guchen, apa hubunganku denganmu? Apa hakmu untuk mengatuku? Aku suamimu. Bagaimana aku tidak bisa mengatumu? Orang yang bijak tahu diri. Kamu tidak bisa melihat? Di hatiku, kamu bahkan tidak lebih baik dari anjing. Kiao Shuang. segera minta maaf pada Guchen. Kalau tidak, aku akan memukulmu hari ini. Selama 5 tahun ini, aku berusaha keras mendengarkanmu. Aku berusaha keras menyenangkan Guchen. Aku melakukannya untukmu. Untuk keluarga Kiao, apakah pengorbananku belum cukup? Kalau tidak, kamu bisa langsung menjelaskan. Harga seperti apa yang kamu inginkan untuk menjualku? Baru kamu puas? Kalau bukan karena kalian mengancamku dengan budi baik. Aku juga tidak mungkin menderita di keluarga Gu selama 5 tahun. Ternyata hanya karena budi baik. Lalu, berapa cintanya padaku? Kakak, kamu begitu menyalahartikan cinta orang tua padamu. Sungguh membuat hati dingin. Kalau begitu, anggap saja aku tidak punya hati. Tidak tahu terima kasih. Aduh kamu. Kiao Shuang. Aduh, kakak Guchen, kumohon. Jangan sakiti orang tuaku, ya? Aku akan uruskan hubungan dengan keluarganya. Kerjasama dengan keluarga Bai, kamu tidak takut? Keluarga Bai hanya mencintai Bailey, kenapa aku harus peduli pada mereka? Kakak Guchen. Kenapa kamu tidak mau bercerai dengannya? Bukan urusanmu. Turun. Kiao Shuang, kita belum bercerai. Aku masih suamimu. Bos Gu. Suamimu ini bisa tunduk dan bisa bangkit. Kamu bilang butuhku saat butuh, tidak butuhku. Lalu bilang tidak. Kiao Shuang. Dulu kamu bicara tidak seperti ini. Oh, seperti apa dulu? Guchen, dulu aku memang menyukaimu, aku bisa memaafkanmu tanpa batas. Tapi sekarang, aku tidak menyukaimu lagi, kamu masih bertanya tentang masa lalu. Lucu, ya? Dibandingkan dengan surat cinta yang Bailey tulis untukku selama 10 tahun. Kiao Shuang, cintamu benar-benar murah. Bagaimana dengan milikku? Kamu tidak punya tangan? Kiao Shuang. Dulu kamu selalu membuatkannya untukku. Dulu aku bodoh, sekarang aku berubah. Kiao Shuang, kamu bilang kamu mencintaiku. Dan menikah denganku. Kenapa sekarang kamu bilang ingin bercerai? Wanita ini berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku.
sakit perut lagi? Minum obatnya, jangan minum alkohol lagi. Kiao Shuang. Ternyata orang di hatiku adalah Mbak Ile, besok siang, datang ke kafe tempat kita pertama kali bertemu. Mari bertemu. Aku punya hal penting untuk dibicarakan. Baik, Kiao Shuang sudah setuju untuk bercerai. Tapi dia tidak mau. Ah. Dia pasti karena nenek tua itu. Selama ini dia sudah membuat nenek tua itu senang. Kakak Guchen sangat menghormati nenek tua itu. Perceraian pasti harus melalui persetujuannya. Ya, Benar-benar menyebalkan, dulu ada kakek tua yang sebelum meninggal menyuruh Guchen menikahi Kiao Shuang. Sekarang ada nenek tua yang muncul menghalangi perceraiannya. tenang saja, selama bos Gu sudah tidak tahan dengan Kiao Shuang. Dia pasti akan bercerai, yang penting sekarang adalah kamu harus memegang erat hatinya. Kiao Shuang, tunggu saja. Posisi Nyonya Gu pasti akan menjadi milikku. Hahaha. Dengan bukti hari ini, pasti bisa bercerai dengan lancar. Ini adalah penampilanku saat pertama kali berkencan dengannya. Pasti bisa membangkitkan kenangannya, kakak Guchen. Mbak Ile. Jangan datang mencariku lagi. Kakak Guchen, apa katamu? Aku tidak mungkin bercerai dengan Kiao Shuang. Kiai? Dia sudah baik padaku selama 5 tahun. Hatiku bukan batu, setiap kali untukmu. Saat menyakitinya, aku merasa sangat bersalah. Guchen, kamu bisa meragukan segalanya. Tapi kamu tidak bisa meragukan cintaku padamu. Apakah aku salah paham padanya, Mbak Ile? Dulu aku pikir kamu adalah orang yang baik hati. Tapi aku menemukan. Kamu sepertinya memiliki dua wajah. Kakak Guchen, apakah kamu mendengar rumor tertentu? Itu semua adalah rumor yang disebarkan oleh lawanku untuk menjatuhkanku. Kenapa kamu gugup? Yang benar akan terbukti, Guchen. Aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Sekarang kamu tidak mau aku lagi. Aku tidak bisa lagi menyakiti Kiao Shuang. Aku sudah terlalu banyak berutang padanya. Guchen, sebaiknya kamu berpikir matang-matang. Siapa sebenarnya yang kamu cintai? Aku akan memberimu kompensasi. Aku akan memberimu sumber daya. Membuatmu menjadi bintang yang sangat dicari. Kakak Guchen. Jangan panggil aku begitu lagi. Kiao Shuang tidak suka. Kiao Shuang, jangan terlalu senang. Dia akhirnya pasti akan menjadi milikku. Semoga kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bos Gu, apakah Anda yakin akan menyerahkan proyek nomor 7 kepada keluarga Kyo? Tapi kemampuan Bai Ruishuan, Gilles melebihi Chao Guoyang. Kemampuan kuat tidak ada gunanya jika tidak bisa bersikap baik. Mereka telah menyinggung Anda. Hanya mencari keuntungan. Menyiksa anak angkat. Tidak mengakui anak kandung. Sampah moral seperti itu. Tidak pantas bekerja sama dengan keluarga Gu. Ternyata begitu. Oh ya? Tetapkan harga produk baru 15% lebih rendah dari keluarga Bai. Seluruh Departemen PR mengumumkan bahwa keluarga Gu tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Bai. Bos Gu ingin merebut pasar. Menekan keluarga Bai. Bai Ruishuan. Kamu dan ibumu telah menyakiti Kiao Shuang. Dan Bai Le. Aku akan menuntut balas untuk mereka. Kiao Shuang, aku minta tolong sesuatu. Direktur Bai, aku hanya orang kecil. Kamu salah meminta tolong padaku, kan? Karena kamu mau bercerai. Gu sekarang menekan Bai, sekarang tidak ada orang yang berani bekerja sama dengan Bai. Kondisi ibuku semakin parah. Aku mohon lepaskan kami. Bercerai adalah hakku. Menekan Bai adalah hak Guchen. Aku tidak ada hubungan dengannya. Bagaimana bisa tidak ada hubungan denganmu? Dia melakukan ini untukmu. Baru menekan keluarganya sendiri. Jadi kamu harus cari dia, bukan aku. Kalau bukan karena kamu mau bercerai, dia tidak akan seperti ini. Aku tidak bisa menjelaskan padamu. Bai adalah keluarga kandungmu. Bai sedang dalam kesulitan, kamu malah diam saja. Kiao Shuang, beginilah cara menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Bai Ruishuan. Bukankah ibumu mengoleksi perhiasan senilai 1 miliar? Bukankah ibumu mengoleksi perhiasan senilai 1 miliar?
Hei, jual saja, maka krisis bayi akan teratasi, bukan? Ini barang ibuku, lagi pula, jual atau tidak. Ada hubungan apa denganmu? Kalau Qiao Shuang mau membantu atau tidak, itu urusannya, kenapa kamu memaksanya? Sebenarnya masalah ini terjadi karena dia. Kalau bukan karena dia mau bercerai, kamu. Aku menekan Bai hanya karena tidak suka denganmu saja. Dengan kemampuanmu, Bai Group bisa bertahan 1 bulan. Sudah termasuk aku baik hati. Melihat dari kakak Baile. Bosku. Mohon lepaskan Bai. Keluarga Bai selama ini sudah adil kepada Qiao Shuang? Masih berani minta tolong padanya? Omong kosong. Kapan keluarga kami tidak adil padanya? Orang yang salah tapi tidak sadar, juga cukup memalukan. Humph. Tidak bisa menandingimu. Makan di piring ini, lihat ke panci itu. Sudah punya istri masih bergaul dengan mantan, menarik ya. Selain bercerai, aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Aku sudah menjelaskan soal menekan Bai. Bahkan sudah menutupimu. Pertama-tama, ini urusanmu. Kedua, kamu sedang membuat musuh untukku. Membuat saya dikucilkan oleh semua orang. Saya hanya ingin membela Anda. Tidak memikirkan banyak hal. Gu Chen. Saya lebih memilih Anda terus bersikap buruk pada saya. Saya juga bisa dengan tegas bercerai. Jadi semua yang Anda lakukan ini adalah untuk menebus. Mari kita mulai lagi, Qiao Shuang. Kita tidak bercerai, oke? Tapi kerusakan sudah terjadi, bagaimana Anda menebusnya? Bagaimana memulai kembali hal-hal yang sudah terjadi? Saya tidak bisa menganggap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mungkin Anda benar-benar menyukai saya, tapi saya sudah tidak berani mencintai lagi. Qiao Shuang. Saya tidak akan bercerai dengan Anda. Lihat yang mana, bilang saja, Anda bisa pilih sesuka hati. Saya yang belikan. Ini sepertinya kartu hitam saya ya. Ini adalah harta bersama kita sebagai suami istri, milik Anda adalah milik saya. Oke, milik saya adalah milik Anda. Anda cepat pergi belanja, saya juga mau melihat baju saya. Nona. Gaun putih ini sangat cocok untuk Anda. Cocok di mana? Potongan gaun ini sangat bagus, bisa menonjolkan bentuk tubuh Anda. Oke, saya mau yang ini. Saya ambil. Tapi, Nona ini yang melihatnya lebih dulu, belum membayar. Laju pula. Gaun ini harganya 20.000, lihatlah penampilannya yang lusuh. Apakah dia mampu membelinya? Di dalamnya ada 10 juta milik Gu Chen. Apakah Anda mendapat perlakuan seperti ini? Kakak Gu Chen juga memberi saya 1. Saat kalian menikah, dia takut saya sedih, khusus memberikannya pada saya. Untuk menggeber saya. Senang yang menghabiskan uang suami orang. Kembalikan, ini hadiah dari kakak Gu Chen. Untuk saya. Baile, katakan jika orang lain tahu. Anda tahu tapi tetap menjadi pihak ketiga. Katakan, di dunia hiburan. Apakah Anda masih bisa bertahan? Ini, kebetulan baru-baru ini. Ada orang yang ingin membeli informasi hitam Anda dengan harga tinggi. Katakan, apakah saya harus menjualnya? Atau tidak? Beijing Gan. Anda mau? Mau apa? Kalau ada bahaya, pastikan beritahu saya secepatnya. Aku pasti akan segera menyelamatkanmu. Sudah tidak tahan? Baile, ini baru permulaan. Kakak Gu Chen, jangan terpengaruh olehnya. Kamu tidak tahu. Bagaimana dia memarahiku tadi? Dia bilang apa? Dia bilang aku tidak punya sopan santun, tidak tahu malu, dan keluarga kita tidak bisa mendidik anak perempuan. Kalau kamu benar-benar tahu malu, kamu tidak akan merusak keluarga orang lain. Mengenai keluarga baik, entah kamu memang tidak punya sopan santun, atau sifat buruk dalam genmu yang sedang bermain. Kakak Gu Chen, lihat dia. Apa yang dia katakan benar? Ada kemajuan ya? Tidak seperti dulu yang langsung menghukumku. Nona Qiao hanya bilang, Nona Bai tahu dia menjadi pihak ketiga, dan ingin mengejar kembali harta bersama suami istri. Baile, kapan kamu menjadi pembohong ulung? Tapi dia benar-benar bilang aku tidak punya sopan santun tadi. Sangat mengecewakan. Gu Chen, kamu juga mengecewakanku. Dulu kamu selalu, tanpa syarat membelaku. Ayo, temani aku memilih baju.
Dandan aku supaya terlihat tampan. Dan kamu seperti merak untuk menemui nenek. Ayo. Baile, kita masih punya banyak waktu. Kamu baik-baik saja siang tadi, kenapa sekarang ribut? Aku alergi padamu. Kenapa kamu tidak alergi pada uang? Aku memberimu 10 juta untuk berakting sebagai pasangan yang harmonis. Tidak berlebihan kan? Kalau kamu memberiku 10 juta lagi, aku bahkan bisa menciummu di depan umum. Sudah, nanti malam di rumah saja. Bu, akhir-akhir ini Xiaoqi sedang berhubungan dengan Mo Erfei. Katanya mereka punya niat untuk bekerja sama dengan keluarga Gu. Bagus sekali, Mo Erfei ini. Investor terkenal di dunia, sangat rendah hati. Tidak menyangka Xiaoqi bisa berhubungan dengannya. Dia bahkan memuji. Xiaoqi punya pandangan yang tajam, cerdas dan mampu. Xiaoqi hebat sekali, pasti banyak usaha ya. Nenek, untuk keluarga Gu, ini adalah kewajibanku. Bisakah nenek bicara dengan kakak tertua, biar aku jadi wakil direktur perusahaan? Nenek, Tante El. Shuang, cepat masuk dan duduk. Nenek ini, kami sudah menemani begitu lama. Bahkan tidak memberikan senyuman. Begitu Gu Chen datang, langsung berubah sikap. Shuang. Aku dengar dari Gu Chen. Kalian bertengkar dan mau bercerai, benarkah? Shuang, aku dengar. Kamu dan Gu Chen ada masalah, mau bercerai. Benarkah? Nenek, tidak ada hal seperti itu. Tidak bertanya padamu, Shuang, kamu yang bilang. Gu Chen bilang dia ingin memikirkannya lagi. Memikirkan siapa yang dia cintai. Sudah 5 tahun, masih tidak tahu siapa yang dia suka. Benar-benar tidak berguna. Nenek, aku sudah memikirkannya. Nenek tenang saja. Aku dan Kiao Shuang tidak akan bercerai. Kalau ada lagi kejadian seperti ini, lihat bagaimana aku menghadapimu. Memang benar, satu hal menaklukkan hal lainnya. Gu Chen, kamu juga ada hari ini. Asalkan kalian baik-baik saja, aku juga akan tenang. Ayo makan. Satu udang saja ingin menyogokku. Tahu merawat istri, haha, Xiaoqi. Belajarlah, istri itu untuk disayang. Bahkan jika aku belajar, tidak ada pacar yang bisa disayang. Lalu kamu mau yang seperti apa? Biar kakak iparmu cariin. Kakak iparmu begitu hebat, pasti akan menemukan yang hebat untukmu. Aku ingin mencari yang seperti kakak ipar. Kamu, kapan menjadi begitu memikat? Kamu yang tidak punya mata. Sayang sekali, bukan aku yang mengejarnya, kalau tidak. Kalau tidak apa? Kakak ipar dulu terkenal sebagai wanita bisnis jenius. Setelah menikah, dia meninggalkan karirnya, kalau itu istriku. Aku pasti akan membiarkannya melakukan hal yang dia sukai. Shuang, aku membatasimu? Bukankah begitu? Kakak, jika kamu benar-benar mencintainya, seharusnya kamu membiarkannya melakukan hal yang benar-benar dia sukai. Sudahlah, membicarakan ini tidak ada gunanya. Ayo makan. Guki sangat memikirkanmu. Kiao Shuang. Kamu wanita tidak punya hati, lihat nanti malam aku pulang. Bagaimana aku menghadapimu? Oh ya, Xiaoqi. Aku baru saja mendengar kamu bilang. Kamu sudah bertemu dengan Mo Erfei, kan? Ah, si bule itu, dia memuji Ki sebagai orang yang cakap. Benarkah? Dia sedang di luar negeri belakangan ini. Bagaimana kalian bisa bertemu? Video call saja. Kalian lihat ini. Apakah orang ini? Sepertinya bukan. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Cocokkan saja dengan ponsel, pasti ketahuan. Kenapa sih kamu begitu memaksa? Kak, sepertinya aku kali ini benar-benar tertipu. Tapi maksudku baik untuk grup Gu, aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Benar. Dengan kemampuanmu sekarang, mengambil alih posisi wakil direktur utama. Memang tidak cocok. Aku akan memberimu sebuah proyek untuk berlatih. Terima kasih, Kak. Aku akan berusaha keras. Pria yang picik ini tidak memberi muka sama sekali pada Gu Chen.
hanya karena dia memujiku. Nah, ini baru benar. Suami istri harmonis, kakak adik saling menghormati. Keluarga Gu kita pasti akan semakin baik. Sudahlah. Hari ini aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku akan memindahkan saham atas namaku kepada Shuang, Ibu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Daripada memberikan saham kepada orang luar, kenapa tidak kepada kukimu sendiri? Ibu, nenek pasti punya alasan tersendiri. Alasan apa? Dia memang pilih kasih. Kamu malah tidak berusaha. Lihatlah, barang-barangmu diambil oleh orang luar. Dia adalah istriku, tercatat di kartu keluarga, berarti keluarga Gu. Uangnya masuk ke kantong kalian berdua. Tentu saja kamu membelanya. Tidak heran dulu bilang mau cerai, sekarang malah tidak. Kami tidak bercerai, itu tidak ada hubungannya dengan uang. Bibi, tenang saja, aku tidak akan mengambil saham ini. Shuang, nenek selalu menganggapmu seperti cucu kandungnya sendiri. Apakah kamu bercerai atau tidak, saham ini tetap untukmu. Anda begitu baik padaku, aku tidak bisa membalasnya. Ah, anak bodoh ini, nenek tidak memintamu membalas. Nenek, dia belum berjasa untuk perusahaan. Anda tiba-tiba memberinya saham, aku khawatir akan menimbulkan protes. Kalau begitu, biarkan Shuang masuk ke perusahaan. Nenek ini terlalu pilih kasih, memberikan segalanya pada orang luar. Cucu kandungnya sendiri, dia bahkan tidak mau melihat. Ibu, jangan buru-buru, aku punya cara. Setelah Kiao Shuang dan Gu Chen bercerai, aku akan menikahi Kiao Shuang, begitu. Berapapun sahamnya, pasti akan menjadi milikku juga. Kiao Shuang aku sudah menunggu selama ini. Kau akhirnya milikku. Gu Chen, kenapa kau begini? Bukannya mau mengantarku ke apartemen? Kenapa mobilnya ke sini? Kau istriku, kalau tidak tinggal di sini, mau tinggal di mana? Sudah bercerai, buat apa tinggal bersama? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa sih? Turunkan aku. Kiao Shuang hari ini hitung-hitungan. Hutang hari ini. Kau kenapa sih? Aku habiskan 10 juta untuk sebuah ciuman, tentu aku ingin mengambil kembali. Milikku sendiri. Kenapa aku setuju dengan permintaannya? Baiklah, mari kita hitung hutang kedua. Kamu dan Guki itu cocok ya, Hom? Ramah padanya, saling pandang. Jujur saja, dia memang lebih baik darimu. Apa maksudmu? Maksudnya jelas, kau tidak mengerti? Berdasarkan apa kau bilang dia lebih baik dariku? Dia bisa membuatku senang, mulutnya. Seperti diolesi madu memujiku, mana ada gadis yang tidak senang. Hanya beberapa pujian saja, Kiao Shuang. Kau mudah sekali dibujuk. Meskipun dia agak licik padamu. Tapi sikapnya padaku benar-benar membuatku kasihan. Kau ternyata suka yang begitu menjijikan. Bailey sebelumnya juga begitu padaku, kan? Kau juga suka, kan? Masih ada hutang ketiga? Kalau tidak, aku mau tidur. Mau kemana? Tidur? Tidak mengerti? Kita belum bercerai, mana ada alasan tidur terpisah? Aduh. Begitu dekat denganmu, tubuhku jadi tidak enak. Demi kesehatanku, aku harus tidur di kamar lain. Besok kau datang ke Gugruk, jadi sekretarisku. Setiap hari pergi ke kantor bersamaku. Tidak, aku tidak mau. Kenapa? Tentu karena tidak ingin terlalu dekat denganmu. Kau sudah punya Linan. Aku tidak ingin merebut pekerjaannya. Kau tidak perlu melakukan apa-apa, hanya sebagai nama. Itu lebih tidak boleh. Aku tidak ingin jadi boneka, aku ingin mulai dari bawah. Lakukan lebih banyak hal yang bisa menciptakan nilai. Kakak ipar dulu terkenal sebagai wanita bisnis yang jenius. Setelah menikah, dia meninggalkan bisnisnya. Kalau istriku, pasti aku biarkan dia keluar. Lakukan hal yang dia sukai. Aku kurang mempertimbangkan, baiklah. Aku akan menempatkanmu di tim proyek 2. Sepertinya,
Semua orang tidak tahu kalau aku menikah denganmu. Tahu juga tidak apa-apa, lagi pula kita hampir bercerai. Hei, kenapa kamu selalu memikirkan perceraian? Kalau kamu cepat-cepat bercerai denganku, aku tidak akan membicarakannya lagi, ingat itu. Jangan bilang siapa-siapa tentang hubungan kita. Aku tidak ingin orang lain menganggapku sebagai orang yang tidak punya kemampuan, hanya mengandalkan hubungan. Hei, dengar-dengar hari ini ada rekan baru. Bukan, tim kita sudah terbentuk. Kenapa harus menambahkan satu orang lagi? Mungkin bikin orang dalam ya? Kalau orang dalam, langsung jadi manajer atau supervisor. Masa datang jadi bawahan? Siapa tahu? Perkenalkan, ini anggota baru tim kita, Xiao Shuang. Halo semua, aku Kiao Shuang. Mohon bimbingannya. Sudah kenal semua? Lanjut kerja. Yang baru. Barangmu mana? Barang apa? Kenapa kamu tidak tahu aturan di Gukorp? Aturan apa? Gu Chen tidak bilang. Kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Di Gukorp, setiap orang baru harus memberi hadiah kepada rekan kerja, minimal 500 per orang. Kamu beruntung, tim kita hanya 4-5 orang. Kamu hanya perlu mengeluarkan 2-3 ribu, kalau di tempat lain. Hah? Kamu harus bersyukur. Hadiah. Iya, ini etiket. Kita semua pernah memberikannya, kan? Benarkah? Ayah. Jadi, kamu tidak mau memberi? Kalau begitu, berikan. Apa yang diberikan? Hadiah dong. Aduh, kamu yang harus memberi kami. Kita semua sudah memberikannya. Kamu ini maksudnya apa? Bukannya saling memberi? Kalian yang memberi dulu, baru aku memberi. Sepertinya sopan santun kalian juga tidak terlalu baik, ya. Ini harus segera diselesaikan, presentasi siang ini butuh. Mendesak banget, gimana aku selesain sendirian? Kalau nggak mampu, mending minggat aja. Ketua Wang bilang, Kiao Shuang itu cuma ibu rumah tangga, nggak punya pengalaman kerja. Ha, kirain. Orang dalam yang hebat. Nanti kerjaan kita serahin aja ke dia. Tapi hari ini, kita harus kasih pelajaran. Biar dia nggak berani melawan. Jikin ada ide? Kok kamu kesini? Cuma cek lingkungan. Masih kerja? Kok belum makan siang? Ini buat presentasi sore, masih ngumpulin data. Ngerapihin materi. Notifikasinya 3 hari lalu. Kenapa baru mulai sekarang? Tanya aja ke Ketua Wang. Selain itu, budaya kerja di grup ini harus dibenahi total. Newbie harus kasih hadap 4000500 ke senior? Apa benar ada yang kayak gini? Memang ada kacang berulat. Aku harus bersihin sampah-sampah itu. Jangan buru-buru. Tunggu aku kumpulin semua masalah, baru kita selesaikan. Oke. Aku ikutin. Ingat ya, kalau ada yang nakalin kamu, langsung lapor ke aku. Siap. Oke. Cepetan pergi. Nanti ketahuan. Ngapain repot-repot? Mulai dari staf kecil, bikin aku khawatir terus. Apa kamu ditindas? Presentasi ini kubebankan ke kamu, jangan sampai memalukan tim kita. Tenang, Pak Ketua. Aku pasti bisa. Kenapa ini? Aku udah siapin. Kiao Shuang ini kenapa sih? Mungkin ada gangguan teknis, tapi materi dan konten sudah siap. Aku bisa jelasin langsung. Proyekku ada 3 poin. Pertama, menurut aku,
Jika tidak ada kendala, presentasi Nyonya ini akan lebih sempurna. Semua peraturan yang relevan serta keselamatan dan asuransi diri menjadi tanggung jawab pihak kedua, dan apa yang perlu kita lakukan. Itu semua laporan saya. Kiao Shuang. Ini laporanmu? Sekarang, Kiao Shuang sangat malu. Tampa Bahan, Lihat Bagaimana Jamel Porkin. Sister Chin Mi Mang Hebet, Sanggat Kijam. Ingat, tutup mulut rapat-rapat. Jangan biarkan berita bocor. Siapa yang baru saja bergerak? Komputer Kiao Shuang. Bosku. Sekretaris Lin, siapa yang akan mengganggu barangnya? Kami semua bekerja dengan serius. Mungkin dia serbo dan salah. Saya sudah memeriksa sekali, sempat ke toilet. Lalu saya pergi ke ruang rapat. Jadi, kamu curiga pada kami? Saya juga ingin tahu, mengapa kalian sangat ingin membuat saya malu? Kebetulan, saya punya pena yang bisa merekam suara dan video. Awalnya, saya hanya ingin menggunakannya untuk mencatat detail materi. Tidak disangka, itu sangat berguna. Jika kalian mengaku sendiri, saya bisa memberikan keringanan. Jika tidak, sesuai dengan sidang Bu. Saya yang melakukannya, saat dia tidak ada, saya mengganggu komputernya. Saya yang berbohong mengatakan Sekretaris Wang memanggilnya ke kantor. Hanya kalian berdua, dan Hi Hao Chen Qin. Ya, Chen Qin yang memberikan ide. Maaf bosku. Saya seharusnya tidak menargetkan rekan baru. Bos Gu, beri kesempatan, tidak ada kesempatan. Hari ini harus memecat kalian. Tunggu Bos Gu. Biarkan mereka tetap di sini. Kiao Shuang. Kamu yakin memaafkan mereka? Mengakui kesalahan dan berubah, itu sangat baik, jadi saya pikir. Berikan mereka satu kesempatan lagi. Orang lain punya satu kesempatan, di sini. Harus bercerai. Kami tahu salah. Baik. Korban sudah memilih memaafkan kalian. Saya akan memberikan kalian satu kesempatan lagi. Terima kasih Bos Gu. Terima kasih Kiao Shuang. Jaga orang-orangmu baik-baik. Jika ada kejadian lagi, kamu selesai. Ya, bosku. Kiao Shuang, kamu tunggu saja. Masalah ini belum selesai. Kenapa kamu melepaskan mereka hari ini? Tahukah kamu, jika di ruangan ini ada satu kecoa, itu berarti di tempat gelap. Pasti ada sarang kecoa. Saya melepaskan satu untuk menangkap satu sarang. Ternyata, kamu masih memikirkan kebaikan saya. Jangan terlalu sombong. Jika saya berhasil, nenek akan memberikan saya saham bernilai 1 miliar. Apakah dia hanya tinggal karena saham? Jika grup baik, maka saya baik. Saat bercerai nanti, saya akan mendapatkan banyak. Jangan bicara tentang perceraian. Saya akan bicara, Guchen, terima kenyataan. Kita pasti akan bercerai. Kiao Shuang. Seumur hidup kamu jangan berpikir untuk bercerai. Aduh. Bajingan. Dia menggigit setiap orang? Apakah dia anjing? Intrik sampai di depan CEO. Pantas kamu dimarahi, tertipu oleh pena palsu. Saya belum pernah melihat orang sebodoh kalian. Bukankah saya hanya ingin memberi pelajaran pada Kiao Shuang itu? Siapa yang menyuruhnya tidak menganggap kita? Sudah, mulai sekarang, kalian semua diam. Pulang. Memang kejahatan manusia itu nyata. Bosku. Dalam menangani keluarga Bai, kamu terlalu sembrono. Kadang menekan, kadang berjabat tangan dengan Bai Ruishuan. Tidak peduli dengan kepentingan keluarga Gu. Bagaimana ini membuat orang melihat grup Gu? Ragu-ragu, tidak konsisten, cepat berubah. Bisnis seperti medan perang. Sekarang situasinya rumit. Keluarga Bai menyerah. Mengajukan kerjasama. Dan proyek baru memberikan keuntungan 3%, ini untuk Gu. Hanya ada manfaat, tidak ada kerugian. Bos Gu, harap kamu di masa depan. Berpikir dulu sebelum bertindak, jangan gegabah. Terutama dalam hal cinta, jangan impulsif. TNQ. Ini benar-benar terlalu berisiko.
Kalau bukan karena keluarga Bai menyerah, mungkin 3 orang tua itu nggak bakal melepaskan kita. Kayaknya ada yang ngadu. Bilang aku sengaja ngorbankan Bai demi Qiao Shuang. Gak ada maksud menjatuhi mereka. Apalagi dalam urusan hati. Jangan gegabah. Maksudmu bos kedua? Kayaknya nggak deh, dia kelihatan santai aja. Jabatan direktur juga cuma formalitas. Lin Nan. Jangan nilai orang dari permukaan. Katanya rapat direksi dadakan. Ini karena urusan Bai? Ke kantorku aja. Kamu nindas Bai demi aku? Sekarang malah kerja sama dengan mereka. Pasti direksi nggak suka sama keputusanmu. Peduli ya sama aku? Nggak ada. Aku cuma mikirin saham 100 jutaku. Bohong. Jangan narsis deh. Kalau nggak ada masalah, aku duluan ya. Tunggu. Apa? Lain kali waspada sama Guki. Dia nggak seenakmu. Tenang, sekalipun cerai aku nggak bakal cari dia. Semua keluarga gue aku jauhin. Qiao Shuang, di kamusku. Cuma ada duda, nggak ada cerai. Dengerin ya. Xiao Shuang hanya kayaknya bosnya gue tuh. APA. Barusan aku lihat dia masuk kantor. Sama direktur mesra banget. Pasti ada hubungan gelap. Tapi kan bos gue udah nikah? Jangan-jangan selingkuh? Pantasan dulu bos gue bela-belain dia. Kita kena batunya nih. Mending kita jilat dia aja. Walaupun dia simpanan. Em. Cewek idola, ada cewek namanya Qiao Shuang. Mau ngerusak hubungan kalian sama bos gue. Aku bakal bales dendam buatmu. Sudah genting begini, kamu masih sempat minum teh ya? Ada apa ini? Guchen mempekerjakan Qiao Shuang di perusahaanku. APA? Lihatlah. Pasti Guchen jatuh cinta pada Qiao Shuang. Ah, tidak mungkin. Jangan buat dirimu takut sendiri. Sudah kubilang sebelumnya, Guchen sudah berubah hatinya. Kamu bilang itu karena dia tidak suka digantung terlalu lama. Jadi dia sengaja menggunakan Qiao Shuang untuk memprovokasiku. Sekarang faktanya sudah jelas. Pasti Guchen menemukan sesuatu. Bagaimana bisa begini? Apa yang harus kita lakukan? Jika dia dan Qiao Shuang tidak bercerai, bagaimana aku bisa menikah dengan keluarga Gu? Tidak akan, sayang. Tenang saja. Ayah pasti akan membuatmu menikah dengan keluarga Gu. Masa depan keluarga Qiao masih bergantung pada dukungan keluarga Gu. Bukankah kamu punya penggemar? Yang adalah rekan kerja Qiao Shuang? Ayah maksudnya, dia bisa merusak kerjasama antara keluarga Gu dan Bai, dan menyalahkan Qiao Shuang? Jika Guchen tahu, Qiao Shuang selalu memihak keluarga Bai. Guchen sangat membenci Bai Ruishuan. Jika dia tahu, Qiao Shuang membantu Bai Ruishuan, dia pasti akan bercerai dengannya. Hahaha. Lele, aku pasti akan menghilangkan semua rintangan untukmu. Kerjasama yang menyenangkan. Qiao Shuang. Kamu ada waktu sebentar? Ada apa? Mama rindu padamu. Jika kamu ada waktu, bisakah kamu mengunjunginya di rumah sakit? Kerjasama proyek ini berjalan lancar, mari kita makan enak bersama. Baiklah, kita makan di mana? Di Chunjing Feast. Di sana biaya per orang 1.000 loh. Entah apakah seseorang punya uang untuk pergi. Aku tidak akan pergi, ada keluarga yang sakit di rumah sakit. Aku akan mengunjunginya. Kalian makan enak ya. Belum pernah melihat orang yang pelit dan tidak punya kesadaran kolektif seperti ini. Ketua Wang, aku teringat ada urusan mendesak di rumah. Aku perlu menanganinya dulu. Uang 1.000 itu. Nanti aku transfer ke kamu, anggap saja aku sudah pergi ya. Kalau begitu, kamu sibuk dulu.
Ya, terima kasih, Ketua. Kalian lihat, seperti Hihau ini. Sangat punya kesadaran kolektif. Kalian kedepannya harus belajar darinya. Seperti Kiao Shuang ini, cepat atau lambat pasti dipecat. Ayo pergi. Hei Tai, hei Tai. Ibu. Aku baca di internet, makan apel yang kulitnya tidak dikupas. Bisa mendoakan pasien cepat sembuh. Ibu sangat senang kamu datang menjenguk. Setelah urusan ini selesai, kita sekeluarga bisa berkumpul lagi. Kakak, tebakanmu benar. Xiaoku Ouyang, ternyata punya niat terhadap Bai Group. Kalau aku bercerai dengan Gu Chen, dia akan kehilangan perlindungan dari keluarga besar Gu. Sekarang dia ingin merebut Bai Group. Tidak heran dia tidak ingin aku bertemu dengan kalian. Kakak, kamu tenang saja. Aku selalu menyelidiki Kiao Ouyang. Percaya deh, bukti akan segera ditemukan. Pasti akan menghukum ayah dan anak yang keji ini. Sudah, Ibu, kamu istirahat dulu ya. Aku keluar sebentar. Xiao Shuang. Tidak kusangka diam-diam. Kamu berkolusi dengan Bai Ruishuan. Lihat saja, aku akan membuatmu hancur. Aku akan membuatmu tidak punya tempat di Gu Group maupun di Jiangcheng. Jangan muntah di mobilku nanti. Cukup tidak? Dulu di mobilnya selalu ada permen lemon khusus untukku. Kok sekarang tidak ada? Bos Gu, kalau kamu mau semua urusan, dikasih uang sama aku. Aku masih mau melakukan beberapa hal untukmu. Kalau begitu, saat kita bercerai nanti, siapa tahu aku lagi baik hati. Aku bisa kasih kamu lebih banyak uang saku. Keluarga Kiao tidak mau kamu. Keluarga Bai juga tidak mengakui kamu. Kalau kamu bercerai denganku, kamu tidak punya rumah lagi di Jiangcheng. Tahu? Dia tidak tahu kalau aku sudah berdamai dengan keluarga Bai. Tidak baik, Bos Gu, tabel bahan kita. Bocor 1. Apa? Aku takut kamu muntah di mobilku. Bos Gu, kebocoran tabel bahan ini menyangkut hidup mati. Perusahaan. Selama bertahun-tahun, perusahaan tidak pernah mengalami hal seperti ini. Orang baru ini baru datang, kenapa langsung begini? Tak menyangka Kiao Shuang adalah orang seperti ini. Meskipun dia kurang cerdas secara emosional, seharusnya dia tahu. Membocorkan rahasia perusahaan itu ilegal, kan? Sudah cek CCTV belum? CCTV sudah dihapus. Saya langsung memanggil semua orang. Tapi tidak ada yang melihat pencurinya. Kalau tidak bisa ditanyakan, serahkan saja ke polisi. Ini tidak baik, lagi pula. Ayo keluarga tidak boleh dibawa keluar. Perusahaan mengalami masalah besar, kamu malah tidak memikirkan cara memperbaikinya. Masih memikirkan reputasi, kamu sudah kehilangan akal sehat ya. Bosku. Maaf, saya yang tidak berpikir jernih. Bosku, pencurinya adalah Kiao Shuang. Dia diam kerjasama dengan Bai Ruishuan. Bersekongkol bersama. Saya sudah curiga Kiao Shuang. Selalu bertingkah mencurigakan, ternyata dia yang tidak jujur. Tidak heran Bai Family mau bekerja sama dengan grup kita. Ternyata Gu Group menyusupkan mata-mata. Bos Gu harus memecat Kiao Shuang dan memblokirnya di seluruh industri. Kiao Shuang, kapan kamu berbaikan dengan Bai Family? Kenapa saya tidak tahu? Siapa yang bisa mengurangi kerugian akibat kebocoran materi? Dialah yang akan menjadi manajer departemen. Bos Gu, saat materi bocor, saya menyuruh orang menghapus gambarnya. Tapi tidak tahu berapa banyak orang yang sudah menyimpannya. Saya punya cara. Siapa yang mau mendengarkan kata-kata mata-mata seperti kamu? Tabel materi ini adalah kamu yang membocorkannya. Bos Gu, kita harus segera memecat Xiao Shuang. Benar-benar, di perusahaan tidak boleh ada orang seperti ini. Saya tidak pernah membocorkan rahasia perusahaan. Bagaimana kamu menjelaskan foto kamu dengan Bai Ruishuan? Dan apa yang kamu berikan padanya? Kiao Shuang, lihat bagaimana kamu menghadapi ini. Saya memang kenal Bai Ruishuan. Tapi saya tidak mungkin membawa hubungan pribadi ke dalam pekerjaan. Tabel itu bukan tabel materi, melainkan Pendaftaran properti perceraian, Kiao Shuang. Kamu memang hebat.
Pokoknya saya tidak mungkin membocorkan rahasia perusahaan. Saya tidak mungkin menjadi mata-mata. Dan sekarang saya punya cara untuk mengurangi kerugian Gu Group. Turunkan ke level terendah. Kenapa kami harus percaya padamu? Siapa tahu ada rahasia gelap antara kamu dan Bai Rushuan. Seperti kamu, vas bunga narcissus. Aku sudah sering melihatnya. Menggunakan nama pekerjaan, tapi sebenarnya main-main dengan hubungan pria wanita. Aku percaya Qiao Shuang. Xiao Shuang. Kamu sudah menggoda Bai Rushuan, belum cukup? Sekarang kamu menggoda Bos Gu, merusak hubungan Lele dan Bos Gu. Kamu wanita jalang. Aku ingin terus membocorkan tabel material, mengacaukan pandangan semua orang. Ini ide apa? Ini hanya akan merusak grup Gu. Boss Gu, Xiao Shuang. Dialah mata-mata ini. Boss Gu. Maxa Xiao Shuang. Adalah membocorkan tabel material palsu, sehingga jika ada yang mencuri, produk yang dihasilkan akan cacat. Ya, benar. Yang asli bercampur dengan yang palsu, tidak ada yang tahu. Mana yang asli? Sekaligus, kita harus terus mengejar kebocoran. Dan tanggung jawab pengguna untuk memberikan efek jera. Ya, benar. Ini memang ide bagus, Ketua. Kamu baru saja bilang dia mata-mata. Jika aku benar-benar mata-mata, kenapa aku harus memberikan solusi untuk grup Gu? Bos Gu, bagaimana menurutmu? Aku menyarankan si pencuri untuk mengaku saja. Sehingga perusahaan bisa memberikan kebijaksanaan. Gu Chen, Apa yang Mbak Ile berikan padamu? Sampai kamu terbuai begitu? sebelumnya aku dengar, kamu demi dia menghentikan serangan pada keluarga Bai. Tak kusangka kamu sampai sekarang masih begitu bodoh. Aku melihatmu tumbuh besar, tak kusangka kamu sekarang jadi seperti ini. Bagaimana kami bisa percaya menyerahkan grup Gu padamu? Siapa yang bilang aku karena seorang wanita? Menghentikan serangan pada keluarga Bai? Aku punya caraku sendiri, kamu tidak perlu tahu. Urusan bisnis selalu berubah cepat. Hari ini bekerja sama dengan siapapun, itu mungkin. Yang paling penting, grup Gu bisa terus berkembang. Dengan baik. Benar sekali. Saham grup Gu setiap hari terus naik. Semua percayalah padaku. Aku melakukan segala sesuatu dengan pertimbanganku sendiri. Tapi pasti berdasarkan apa yang terbaik untuk keluarga Gu. Mengenai Mbak Ile, aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Istriku adalah Qiao Shuang. Aku harap di masa depan, tidak ada yang meragukannya di perusahaan. Kita kan mau bercerai. Kenapa dia masih membelaku? Bos Gu ini benar-benar pria yang sangat mencintai istrinya. Kita tidak bingung lagi. Kami percayakan perusahaan kepada Bos Gu. Kami sangat tenang. Kalau begitu, silakan kembali. Rencana Bos Gu kali ini sudah mulai menunjukkan hasil, tapi Tapi apa? aku menemukan ada proyek yang menggunakan daftar bahan palsu dan menghasilkan sejumlah produk yang tidak memenuhi standar. Salah sendiri, sudah dibilang bahannya palsu, masih nekat pakai. Tahu siapa yang mencurinya? Ruangan bahan sudah dibersihkan dengan rapi, tidak ditemukan bukti apapun yang valid. Harus diselidiki, perusahaan tidak bisa membiarkan ulat seperti ini ada. Apalagi membiarkan fitnah. Fitnah apa? Fitnah tentang kebiasaan buruk. Apalagi membiarkan orang lain memfitnahmu. Orang yang paling sering memfitnahku ya kamu, untung saja. Hampir saja aku terharu. Tidak akan lagi, di masa depan tidak akan pernah lagi. Shuang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kak. Bos Gu, Nyonya Qiao, apa kabar? Ada apa? Aku sudah menemukan akun yang membocorkan bahan baku itu melalui hacker top. Aku sudah menemukan orangnya. Siapa? Chen Qin, kamu masih punya alasan apa lagi? Apa yang kalian bicarakan? Kalian tidak menyelidiki. Qiao Shuang malah mencurigaiku. Buktinya jelas, kamu masih ingin memfitnah Qiao Shuang. Dasar bajingan, perbuatan burukmu sendiri malah kamu tuduhkan padaku. Kamu tidak punya malu. Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah melihat,
Kamu diam-diam mencuri bahan. Kamu punya bukti? Bukti? Ini buktinya, mari kita lihat bahan yang kamu curi. Kamu menggunakan akunku untuk mempublikasikannya. Kamu ingin menjerumuskanku, ya? Kalau begitu, kita semua jangan hidup lagi. Aku benar-benar tidak berharap bisa melakukan hal seperti ini. Berlatih untuk Anda selama bertahun-tahun. Aku telah memberimu banyak hal. Kau tidak bisa mati, jangan tarik aku ke dalam air. Kau Simua. Kau yang jalang. Merusak perasaan Lele. Dan Baile lagi. Kau anak tiga. Tidak boleh mati. Kau akan menderita. Qiao Ruang, dia bukan junior. Dia adalah bawahan terbaik. Staf terbaik, kenapa kau tidak? Cincin, kau sudah tahu. Mengapa konspirasi, hihau tidak dilaporkan. Aku cemburu dengan Qiao Ruang. Kenapa dia bisa naik ke tempat tidur bosku? Aku bekerja sangat keras. Hasilnya tidak sebagus yang junior. Qiaoruan, jika dia benar-benar dan bosku, jika ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa menjadi pegawai. Bos Gu Hihau dikirim untuk makan. Bagaimana cara membuang Chen-kin? Apa yang dia katakan padaku? Kurasa aku bisa dipecat. Dia tidak mencegah hal-hal terjadi dan tidak melaporkan. Dibutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Saya tidak berani Hihau. Kalau aku merusak, apa yang harus dia lakukan? Bosku. Saya pikir kondisi keluarga Chen-kin tidak baik. Kita bisa meninggalkannya sebagai pembersih. Beri dia kesempatan. Anda melihatnya. Hei, bukan pemimpin bos Gu. Salahkan Anda jika bukan karena Anda tidak mengelola perusahaan dengan baik. Bagaimana bisa begitu banyak cacing pita? Jadi, kau harus memberiku kesempatan. Hahaha. Yups, cucu saya. Ini adalah berkat. Belajar berbicara hahaha. UPS, cucu saya yang besar. Belajar berbicara. Nenek, bagaimana kau di sini? Aku datang untuk memberikan saham kepadamu. Aku dengar dari Guchen, kali ini. Kamu berusaha keras untuk menyelesaikan masalah kebocoran daftar bahan. Kamu telah melakukan pekerjaan besar dan berjasa besar. Saham yang nenek berikan kepadamu, terimalah saja. Sebelumnya aku pernah bilang, asalkan kamu berjasa, aku akan memberimu saham. Kalau begitu, terima kasih, Nek. Jika kalian berdua bisa memberiku seorang cucu, hidupku tidak akan ada penyesalan lagi, hahaha. Nenek begitu baik kepadamu, kamu tidak mungkin menolak beliau, kan? Kamu ngapain? Jangan mendekat. Bukan. Suat, Kamu lupa apa yang nenek katakan dulu? Beliau sangat ingin memiliki cucu. kalau mau punya anak, cari Baile saja. Ngapain cari aku? Bukan Qiao Shuang. Tidak mau dengar, jangan mendekat. Kalau kamu sekarang punya energi berlebih, mari kita bicara tentang perceraian. Aku dulu benar-benar brengsek. Kamu juga dipaksa menikah denganku karena perjanjian. Bagaimana bisa aku memperlakukanmu seperti musuh? Guchen, perkataanmu, berapa yang benar, berapa yang bohong? Bahkan orang seperti Chen Qin. Kamu bisa memberinya kesempatan untuk berubah. Lalu mengapa aku tidak bisa? Shuang. Mari kita mulai lagi, ya? Qiao Shuang, kamu membuatku sampai seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mau balas dendam? Malam ini temui aku di tempat ini.
Siapa sebenarnya Kiao Shuang ini? Mengapa bos Gu begitu melindunginya? Dia hanya seorang yang merebut sarang burung. Kamu, Ambilkan aku segelas anggur. karena dia menggunakan cara untuk merebut Gu Chen. Dia adalah orang yang merebut hidupku yang seharusnya. Dan juga merebut priaku. Apakah kamu tidak ingin balas dendam? Ingin. Aku bermimpi Kiao Shuang masuk neraka. Bagaimana denganmu? Apa permusuhanmu dengan Kiao Shuang? Si nenek memberikan semua sahamnya. Semuanya diberikan kepada Xiao Shuang. Tidak heran, berat sebelah sampai ke Samudra Pasifik. Tapi kalau kamu mau melawan Kiao Shuang, silakan. Tapi kalau kamu berniat melakukan sesuatu pada Gu Chen, Haha. Dia sudah berubah hatinya. Lagi pula, kalau kamu ingin mengendalikan seorang pria, harus saat dia tidak punya apa-apa, baru bisa dikendalikan. saya hanya mengincar uang dan statusnya. Kalau dia bahkan tidak punya uang, saya hanya melihat wajahnya. Kenapa sih? Bilang kamu romantis, tapi kamu cukup sadar, saya jamin. Asalkan saya mendapatkan grup Gu. Saya akan memberikan Gu Chen 500 juta. Kalau dia, saya tidak perlu sebanyak ITU. Saya hanya butuh 50 juta. Apapun yang kalian suruh saya lakukan, saya akan lakukan. Selamat pagi, Kepala Kiao. Guki, kenapa kamu di sini? Saya bilang ke nenek, ingin belajar lebih banyak dari kamu. Jadi sengaja dipindahkan ke sini untuk bekerja. Saya baru pertama kali bertemu. Orang yang sengaja menurunkan jabatannya, apa tujuannya? Ingin mengejarnya. Kebetulan saya ada proyek yang perlu dibicarakan dengan Bos Lee. Kamu ikut saya saja. Baik, Ayo. saya dengar Bos Lee suka main bulu tangkis. Dan dia sangat ahli. Ternyata kamu cukup serius, tahu melakukan investigasi. Apa yang disukai lawan? Semuanya untuk grup Gu. Kalau begitu saya pergi dulu. Baik. Xiao Shuang. Bos Lee tidak hanya suka main bulu tangkis, tapi juga suka mempermainkan wanita. Sudah capek, minum air dulu. Terima kasih. AO Boss Li. Terima kasih. Nona Kiao, skill bulu tangkismu bagus, mari ke ruang istirahat saya. Saya lihat proyek kalian. Oh ya, di mobil saya ada dokumen, tolong ambilkan. Tidak masalah. Tuan Lee, silakan lihat, kalau tidak ada masalah. Tolong tanda tangan. Tenang, dokumen ini pasti akan saya tanda tangani. Hahaha. Benar-benar langit membantuku, membuat efek obatmu bekerja begitu cepat. Kamu yang menaruh obat? Ya, kalau tidak, bagaimana kamu mau menurut? Jangan mendekat, jangan sentuh aku. Gucci, kamu baik-baik saja? Aku sangat panas. Tahan dulu, sekarang kita ke rumah sakit. Aku sangat panas. Kamu baik-baik saja? Aku sangat panas. Segera sampai di rumah sakit. Aku sangat tidak nyaman. Apa yang kalian lakukan? Kak, kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang, kalian pasti sudah bergulingan bersama, ya? Yang aku inginkan adalah kesalahpahamanmu. Kak, kamu salah paham, aku dan kakak ipar. Benar-benar tidak punya pikiran. Pergi. Aku diracuni. Gu Chen.
Asalkan kamu mulai mencurigai Qiao Shuang, aku punya kesempatan untuk bertindak. Dokter, bagaimana keadaan cucu menantuku? Efek obatnya sudah hilang, tidak ada masalah besar, tapi di dalam tubuhnya ada 2 jenis obat keras. 2 jenis? Guchen, masalah ini harus diselidiki sampai jelas. Pasti akan. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Kamu baik-baik merawat Shuang-Shuang, ya? Baik, kita pergi. Kamu sudah bangun? Kenapa aku di sini? Proyekku? Ah, kamu sudah begini masih memikirkan proyek. Beruntung ada Guki. Kalau tidak, aku sudah celaka. Beruntung ada dia. Menurutku, dia yang merancang ini. Kenapa kamu belum juga mengubah kebiasaan burukmu? Tanpa bukti langsung bicara seenaknya? Dokter bilang, di dalam tubuhmu ada 2 jenis obat keras. Kalau Silly yang mengganggumu, kenapa harus menaruh satu lagi? Dia itu cuma mulutnya yang kurang ajar. Hatinya tidak jahat. Ah, aku bilang ya, kamu itu tipe wanita bodoh. Kamu tahu, tipe yang dijual orang. Kamu malah bantu orang itu menghitung uang. Aku bilang, kamu dulu tanpa syarat. Percaya Baile, terlihat lebih bodoh dariku. Kamu pintar, setidaknya aku lebih pintar darimu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sana hari ini? Ya karena seorang wanita. Bicaralah dengan baik. Jangan bicara dengan nada sarkastik. Linan, katakanlah. Kamu pergi berdiskusi dengan Silly, aku khawatir kamu kenapa-kenapa. Jadi aku buru-buru kembali, untungnya aku sempat. Aku sudah menepati janjiku padamu. Kedepannya, jika ada bahaya, beritahu aku segera. Aku pasti akan datang menyelamatkanmu secepatnya. Lalu apa yang kamu janjikan padaku? Kedepannya, kamu juga harus menepatinya. Ketua Kyo. Maaf, ini salahku karena tidak merawatmu dengan baik. Kamu juga bukan peramal, tidak mungkin tahu segalanya. Kalau bukan karena kamu, aku pasti celaka. Seharusnya aku mencari tahu latar belakang si Ji lebih dulu. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu, malah aku merasa. Aku harus berterima kasih padamu. Sudah dengar belum? Baile akan menjadi duta produk grup kita. Bukankah dia hanya selebriti kecil? Produk kita, biasanya diendorse oleh selebriti papan atas. Katanya diputuskan langsung oleh bosku. Aku dengar, Baile adalah cinta pertama bosku. Sosok yang selalu dikenang. Kakak Guchen, terima kasih telah mempercayakan aku untuk menjadi duta merek Gu. Ini janjiku padamu. Tentu akan kutepati. Ya, siapa yang tidak tahu kalau kamu Guchen adalah orang yang menepati janji. Kecuali janji untuk menikahiku. Hal lainnya kamu lakukan dengan baik. Baile, cukup sudah. Kakak Guchen benar-benar orang yang dingin. Masuk. Kakak, lama tidak bertemu. Aku ada yang ingin dibicarakan dengan bosku. Mohon Nyonya baik untuk minggir sebentar. Bos Gu, jangan lupa janjimu padaku ya. Sampai jumpa. Guchen, apa yang kamu janjikan padanya? Tidak ada. Ada apa kamu mencariku? Kenapa kamu memilihnya sebagai duta merek Gu? Dengan popularitasnya, tidak akan membawa cukup pelanggan. Ini adalah janji saya padanya, saya akan memberinya sedikit kebebasan. Sebagai kompensasi. Bahkan jika itu mengorbankan kepentingan perusahaan. Asal kamu bilang tidak suka, tidak mau memberi. Saya akan segera menarik kembali sumber daya ini. Guchen, di hatimu. Ternyata Baile yang paling penting. Xiaoshang, tak kusangka kakak Guchen mengaturmu untuk bekerja di perusahaanku. Apa urusanmu? Dengar-dengar kamu hanya seorang pegawai kecil, sedangkan yang dia berikan padaku adalah endorsement bernilai miliaran. Xiaoshang, kamu masih belum jelas siapa yang dia cintai sebenarnya. Aku sudah melewati usia yang membutuhkan cinta. Lagi pula, meskipun dia tidak mencintaiku, dia bisa memberiku banyak sekali uang.
Hanya punya uang tapi tidak punya cinta. Kamu benar-benar menyedihkan. Kamu punya uang, tapi yang kamu pakai adalah harta bersama kita sebagai suami istri. Kamu punya cinta, tapi dia sama sekali tidak akan menceraikanmu demi kamu. Kamu. Bailey, katakanlah jika kamu mengalami kecelakaan. Apakah sumber daya ini akan jatuh ke tangan orang lain? Berani-beraninya kamu, fans-fansku tidak akan membiarkanmu. Aku adalah cucu menantu yang disukai oleh nenekku. Dengan satu jarinya saja, dia bisa menghancurkan semua asetmu. Kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Takut apa? Menyuruh orang untuk menculikku? Kenapa tidak takut? Tenang, aku tidak akan melakukannya sendiri. Aku belum sebodoh kamu. Qiao Shuang, jangan terlalu sombong. Nona Bai tersenyum. Ganti pose, bagus, ganti lagi. Bagus. Nona Bai, foto-foto ini bagus. Kita istirahat sebentar, lalu lanjutkan sesi berikutnya. Kakak Guchen benar-benar lelah. Kalau lelah, minum air lebih banyak. Linan, bawakan Nona Bai segelas air. Bosku bersama Nona Bai. Sungguh enak dipandang. Kalau saja bosku tidak punya istri. Aku benar-benar ingin memaksa mereka untuk bersama. Aku dengar. Bosku menikah karena diatur, benar-benar terpaksa. Dia mencintai Nona Bai. Dia sangat kasihan, cinta sejati dipisahkan. Pria brengsek, kalau mencintai dia, cerai saja denganku. Kepala tim Qiao. Katanya hari ini ada bintang besar di sini. Saya cuma mau lihat-lihat saja. Kamu lihat? Iya, lihat. Bosku, kamu selesai deh. Kak Guchen, terima kasih ya. Ngapain ribut-ribut sih? Lanjut kerja aja. Oh, Linan, saat istirahat bagikan ke semua orang. Tadi, nggak perlu dijelasin. Ada mata kan? Iya, tadi dia salah injak roknya, kakinya keseleo. Oke, baiklah. Jangan lupa tanda tangan perjanjian cerai. Apa? Jangan lupa tanda tangan. Sudah capek, akhirnya pulang kerja, terima kasih. Oh, terima kasih. Nona Chow, tolong bantu saya rapikan rambut. Baik. Qiao Shuang, bukannya kamu bilang Kak Guchen suka sama kamu? Kalau begitu, coba tebak, saat ada bahaya, dia akan selamatkan siapa dulu? Maksud kamu apa sih? Wah, Kakak ipar, kamu baik-baik saja? Nggak ada yang terluka kan? Guchen. Nggak ada yang terluka kan? Kakakku dia memeluk Nona Bai pergi. Terima kasih. Terima kasih Kak Guchen, kakaknya. Dia baik-baik saja kan? Dia dilindungi oleh Guki. Syukurlah. Guchen. Ini yang kamu bilang mulai lagi? Mulai lagi untuk menyakitiku sekali lagi. Shuang, kamu kenapa? One way. Guchen itu cuma penipu besar. Dia bilang sama aku, dia juga sudah putus hubungan dengan Bailey. Dia bilang cuma suka sama aku, akan selalu melindungi aku. Tapi saat ada bahaya, dia tetap memilih Bailey. Kejadian seperti ini sudah sering kan? Waktu itu kamu diculik. Kamu telepon dia di rumah. Memeluk Belle sambil menari tango. Kamu ini nggak pernah belajar dari pengalaman, sudah tahu. Dia itu seperti apa, tapi tetap nggak mau melepaskan.
Nggak akan lagi, aku nggak akan balikan sama dia lagi. Bercerai. Harus bercerai. Aku kasih tahu kamu aturan pernikahan. Kalau kamu nggak bisa dapat banyak cinta, maka kamu harus dapat banyak uang. Kamu benar. Kalau gitu aku anggap dia sebagai pohon uang. Aku nggak mau banyak cinta darinya, aku mau dia kasih aku banyak uang. Pinter. Kenapa sih? Udah malam belum pulang juga. Aku kasih tahu kamu aturan pernikahan. Kalau kamu nggak punya banyak cinta, maka kamu harus punya banyak uang. Kamu benar, aku anggap dia sebagai pohon uang. Aku nggak perlu mencintainya, aku cuma perlu manfaatkan dia untuk cari uang. Kiao Shuang. Ini baru pemikiran aslimu kan? Kiao Shuang, kamu penipu. Kemarin malam kamu pergi kemana? Bos Gu, sekarang jam kerja, jangan bahas urusan pribadi. Aku suamimu, aku peduli sama kamu. Bos Gu, perhatianmu terlalu berat, aku nggak sanggup. Aku cuma mau tanya, cintamu ke aku beneran atau enggak? Bu Chen, cinta itu penting banget ya. Lagi pula orang yang kamu cintai bukan aku, kan? Bu Chen, kamu bilang akan baik sama aku. Itu semua karena Bailey nggak ada. Kalau aku dan Bailey sama-sama terluka, orang yang kamu pilih tanpa ragu pasti bukan aku. Kamu sama Guki, hubungan kalian. Bu Chen, jangan anggap semua orang sejorok kamu. Main-main dengan perasaan. Semua sudah kerja keras, aku beli makan. Makasih. Ketua Kiao, aku ada pertanyaan mau nanya. Apa nih? Ini, masalah tabel yang paling sederhana. Ini buat kamu pasti gampang banget. Menurut kamu, Kiao Shuang sama Guki, kapan bisa jadian? Kamu nggak dengar kabar ya? Mereka lagi masa-masa ambigu. Kayak lebih dari teman tapi belum pacaran. Aku malah merasa mereka cocok, kan hubungan kakak adik. Iya kan? Karyawan Gu kok bisa senggang gini ya? Seru nih, ceritain dong. Bos Gu, nggak ada apa-apa, cuma ngobrol aja. Kalian kerja keras, bolehlah sesekali santai. Tapi kalau di sini menyebarkan rumor, jangan salahkan perusahaan kalau tidak memaafkan. Seram sekali, jangan bicara sembarangan lagi ya. Kepala tim Kiao, terima kasih banyak sudah menemani saya lembur sampai larut malam. Tidak apa-apa, lagi pula saya tidak ada acara kalau pulang. Kamu dan kakakku sekarang sedang bertengkar ya? Saya dan dia karakternya tidak cocok. Tidak bisa bertahan. Sebenarnya, bercerai juga bagus. Sekarang banyak orang yang bercerai, asalkan kamu bisa bahagia. Itu sudah cukup. Saya kira kamu akan menyarankan saya untuk rujuk. Bukankah Gujen itu kakakmu? Saya lebih berharap kamu bisa bahagia. Itu sudah hampir selesai. Kita harus pergi ya. Ini, Liftnya rusak. sinyal HP tidak ada. Bagaimana ini? Kak, aku salah kak. Xiao Qi benar-benar tahu salahnya. Guki, jangan takut. Kak, aku benar-benar salah, aku benar-benar salah, aku salah. Guki, jangan takut. Guki. Mama aku takut, mama tolong aku, mama. Guki, jangan takut. Aku di sampingmu. Kamu tarik napas dalam-dalam. Sudah lebih baik. Terima kasih. Guki. Kamu punya fobia ruang sempit ya? Apakah kamu merasa aku sangat lemah? Tidak. Setiap orang punya hal yang ditakutkan, itu wajar. Sebenarnya awalnya aku tidak takut.
Tapi karena waktu kecil ada sekali aku membuat kakak marah. Lalu dilempar ke gudang dan dikunci seharian. Jadi aku Bu Chen, si pria brengsek itu benar-benar tidak baik. tarik napas dalam-dalam, jangan takut, kamu tenang dulu. Sudah lebih baik? Sebentar lagi ada orang yang akan menyelamatkan kita. Bos Gu, liftnya sudah diperbaiki. Pelan-pelan. Kiao Shuang. Aku di luar khawatir setengah mati, tapi kamu malah asyik dengan pria lain. Bercanda tawa. Kalau otakmu juga bermasalah, lebih baik ke rumah sakit daftar. Kiao Shuang. Kita belum bercerai, tapi kamu sudah tidak sabar. Mencari pengganti ya? Kak, jangan salah paham sama Kak Suang-Suang. Ini salahku. Kalau saja aku lebih berani. Memang aku tidak berguna, meski berani pun tetap tidak ada gunanya. Bu Chen, apa hakmu untuk mengatakannya? Kiao Shuang. Kau membelanya. Guki punya fobia ruang tertutup. Bukan karena kau? Ayo, aku antar kau ke rumah sakit. Jangan pergi. Kenapa? Hanya kau yang boleh mengantar Bailey. Tapi aku tidak boleh mengantar Guki. Kiao Shuang, ini urusan antara kita. Kenapa kau melibatkan orang lain? Bukankah kau pikir aku dan Guki punya hubungan? Aku ingatkan sekali lagi. Aku dan Guki hanya teman biasa, bersih-bersih. Teman biasa. Ya, Lalu rumor tentang kau dan Guki di kantor. Itu bagaimana? di internet juga bilang Bailey adalah cinta pertamamu, aku dibandingkan denganmu. Bahkan tidak setara, kau dan Bailey itu nyata. Aku dan Guki itu palsu. Dari mana kau dapat rumor ini? Ini rumor? Jangan bilang saat lampu gantung jatuh. Bailey sendiri yang lari ke pelukanmu. Lalu bagaimana kau bisa lari ke pelukan Guki? Kiao Shuang, sebelum kau bicara tentangku, pikirkan apa yang kau lakukan, apa yang aku lakukan. Apakah aku tidak pantas diselamatkan? Aku harus menunggu mati saat lampu gantung jatuh? Aku harus memberikan tempat untuk Bailey, Gu Chen. Bukankah itu yang kau pikirkan? Kau hanya ingin menangkap kesalahanku. Agar kau bisa bercerai dengan sopan dan bermartabat? Gu Chen, aku beri kau kesempatan ini. Kau ajukan cerai, aku setuju. Aku berikan tempat untuk Bailey. Bailey begitu patuh dan mengerti. Dia pasti cocok dengan hatimu. Kiao Shuang. Sampai kapan kau akan terus ribut? Apakah aku yang ribut? Gu Chen, kau jujur saja. Apakah aku yang ribut? Bukankah kau yang berulang kali mengingkari janjimu padaku? Janji apa yang kau tepati? Meski aku pernah berbuat salah padamu, meski aku melakukan hal yang tidak benar, tapi kau harus memberi waktu. Biarkan aku memperbaiki ini. Bukankah aku sudah memberimu cukup waktu? Gu Chen, kita sudah menikah selama ini. Berapa kali aku memberimu kesempatan? Jika kamu punya sedikit saja keinginan untuk hidup baik-baik denganku, kita tidak mungkin sampai pada titik ini. Dulu adalah dulu. Tapi mantan. Tidak ada lagi masa depan. Gu Chen, aku lelah. Aku tidak ingin terus-terusan berurusan denganmu. Jika kamu benar-benar ingin menebus kesalahanmu, tanda tangani saja surat perceraian ini. Kalian sudah kembali, Shuang-Shuang. Kamu baik-baik saja? Nenek, aku baik-baik saja. Guki tidak terlalu baik. Dia punya fobia ruang tertutup. Dia dibawa ke rumah sakit. Kenapa aku tidak tahu dia punya masalah ini? Mungkin dia tidak ingin membuatmu khawatir. Ah, anak ini selalu menyembunyikan sesuatu. Niat jahat tentu disembunyikan. Kalau tidak, ditulis di wajah. Diam. Kamu, si Yogu, akan meminta maaf padaku? Aku rasa, kita seharusnya tidak bercerai begitu saja. Pasti ada kesalahpahaman di antara kita, yang belum kita jelaskan. Kesalahpahaman. Apakah aku salah paham tentangmu dan Bailey, Gu Chen? Sumber daya perusahaan itu kamu yang berikan, kan? Lampu gantung yang itu kamu yang selamatkan, kan? Apa yang aku salah paham tentangmu? Bukan, Kiao Shuang. Maksudku Guki, aku seharusnya tidak salah paham tentang hubungan kalian. Aku percaya kamu dan Guki bersih. Tapi aku tidak percaya dia. Dia pasti punya rencana jahat terhadapmu. Gu Chen, ini caramu untuk menunda perceraian. Kiao Shuang. Setidaknya beri aku kesempatan untuk membuktikan diri. Aku tidak ingin bercerai dengan tidak jelas. Kiao Shuang. Maaf ya. Apa gunanya melakukan ini? Kita tetap akan bercerai. Bailey secara langsung meminta kamu sebagai kontaknya. Ini jelas-jelas niat tidak baik. Rencana kecilnya itu tidak layak untuk aku pikirkan. Bailey sudah menyukai kakakku begitu lama. Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang tidak baik padamu karena tidak bisa mendapatkannya.
kamu pulang dulu saja. Kiao Shuang, etika kamu di mana? Tidak tahu kalau masuk harus ketuk pintu? Aku sudah ketuk, tapi tidak ada yang jawab, jadi aku masuk. Ini salahku. Aku akan masuk lagi. Meisuk. Kiao Shuang ternyata bisa merendahkan diri. Mungkin takut setelah bercerai, tidak ada perlindungan dari keluarga Gu. Aku akan menyusahkannya, jadi dia mencoba menyenangkanku dulu. Diam, mana ada yang bicara begitu tentang adik sendiri? Nenek, kalian semua tertipu oleh kepura-puraan baiknya. Benar juga. Di hatimu tidak ada orang baik. Bukan kamu. Apa maksudmu? Shuang, kalian bertengkar? Apakah si brengsek ini menyakitimu? Kalau aku bilang ke nenek, aku mau bercerai dengan Gu Chen, dia pasti akan sangat sedih. Kami tadi bertengkar kecil, tapi sekarang sudah baik. Benarkah? Kami sudah sepakat. Kedepannya, kalau bertengkar, pasti selesaikan hari itu juga. Baguslah. Kedepannya, kalian berdua jangan bertengkar lagi. Harus rukun. Nenek ingin cepat punya cicit. Kiao Shuang, maafkan aku. Aku tadi bicara terlalu keras, bukan itu maksudku. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku. Tapi aku benar-benar tidak ingin bercerai denganmu. Nona Bai, kali ini puas? Puas. Kiao Shuang, kamu hari ini kenapa? Seperti anjing, akhirnya tahu menjebas-jebaskan ekor pada orang. Nona Bai, bicaralah dengan sopan. Aku tidak sopan bagaimana, kakak Gu Chen. Sudah memberitahukan privasi kalian padaku. Aku pikir tidak ada rahasia antara kita. Dia tidak tahu malu. Dia memberitahukan semua hal antara kita padamu. Kamu tahu apa yang dia katakan padaku tadi malam? Dia bilang kamu selingkuh dengan Guki. Dan mau bercerai denganmu. Dia ngawur, aku dan Guki bersih. Aku tidak percaya kalian kali ini tidak bercerai. Kiao Shuang, ambilkan aku segelas air. Bilang yang baik-baik, kamu adalah perantara antara aku dan keluarga Gu. Tapi sebenarnya, kamu adalah pelayan yang dikirim kakak Gu Chen. Untuk melayaniku. Jangan keterlaluan. Gelas ini tidak aku suka, ganti yang lain. Gelas ini sama saja. Kiao Shuang, kamu gila ya? Kamu mau membunuhku dengan air panas. Kakak Gu Chen, karyawanmu ini gimana sih? Bisa-bisanya menyerangku dengan air panas. Kakak Gu Chen, Kiao Shuang mau membunuhku dengan air panas. Kiao Shuang, ini gimana sih? Baile kan sudah bilang, aku mau membunuhnya dengan air mendidih. Aku mau dengar penjelasanmu. Perlukah? Kamu sudah menghukumku. Apakah penjelasanku begitu penting bagimu? Kiao Shuang, minta maaf sama Baile. Xiao Shuang, lihat. Kakak Gu Chen masih melindungiku. Apakah dia pernah melindungimu seperti ini? Ini adalah hak istimewa yang disayang. Kamu selingkuhan, berani bicara soal disayang, Baile. Siapa yang memberimu keberanian? Kiao Shuang, kalau bukan karena kamu merebut sarangku, merebut identitasku, merebut kakak Gu Chen. Sekarang aku adalah istrinya, aku akan menyerahkannya padamu. Tidak terlambat. Kiao Shuang. Bagaimana mungkin aku puas? Bukan suruhku minta maaf? Kakak Gu Chen, Xiao Shuang jahila. Kalau sudah minta maaf, harus buat semuanya jelas. Kiao Shuang, aku lihat kamu benar-benar gila. Aku tidak gila, aku buta hati. Menyukai seekor anjing selama 10 tahun. Xiao Shuang, kamu berani bilang kakak Gu Chen anjing? Aku tidak hanya bilang dia, tapi juga kamu selingkuhan. Longjing tahun 82, teh hijau tua. Kamu. Kiao Shuang, bagaimana baru aku sadar? Kamu begitu pandai bicara, Mbak Ile adalah adikmu. Kamu begitu kejam padanya. Gu Chen, siapa saja bisa bilang aku salah. Tapi kamu tidak pantas. Kakak Shuang, ini kenapa? Berhenti kerja. Sepertinya mereka bertengkar, harus ditambah api lagi. Antara kalian berdua, ada kesalahpahaman kan? Tidak ada kesalahpahaman. Kakakku ini memang tidak pandai bicara, tapi hatinya tidak jahat. Guki, kamu juga buta hati. Ketua Kyo, bosku tidak bermaksud. Maksudnya memecat kamu. Saya yang akan memecatnya. Tim kita tidak bisa tanpa kamu. Iya, kamu pertimbangkan lagi.
Saya juga tidak tega meninggalkan kalian. Tapi aku dan Guchen tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami mati. Kak, kenapa kamu bisa demi seorang selingkuhan? Memecat kakak Shuang-Shuang. Guki, kamu ini. Membela Qiao Shuang. Apakah aku salah? Kamu demi seorang selingkuhan. Bahkan tidak peduli dengan istrimu sendiri. Guki, perhatikan ucapan dan tindakanmu. Sebagai CEO, perilakumu sendiri tidak benar. Apa hakmu untuk menuduhku, Tuan Guki? Kamu jangan banyak bicara, Guchen, kamu bajingan. Apakah aku bajingan? Bukan kamu yang menilai. Benar, aku tidak punya hak, tapi bagaimana dengan nenek? Jika nenek tahu, Masalahmu dengan kakak Shuang-Shuang. Apakah posisimu sebagai CEO masih bisa aman? Nenek kesehatannya tidak baik, jika kamu berani memberitahu nenek. Aku akan langsung mengusirmu dari keluarga Gu. Sudah lama berkuasa. Benar-benar merasa bisa berbuat semaumu, ya? Aku akan membuat semua orang melihat wajah aslimu. Halo, kakak Shuang-Shuang. Aku juga dipecat oleh Guchen. Kita sekarang sama-sama dalam kesulitan. ikan sudah memakan umpan. Guki, jangan melawan Guchen. Kamu bukan tandingannya. Aku tidak tahan dengan dia. Dia selalu tidak jelas dengan Baile. Dan menodai namamu, menganiayamu. Aku akan bercerai dengannya, dia nanti bagaimana? Sudah tidak ada hubungannya denganku. Bercerai itu bagus, setelah kalian bercerai, aku akan langsung datang padamu. Kita, biarkan Guchen si bajingan itu. Membayar harganya. Baik. Guki selama ini selalu punya rencana terhadap perusahaan. Saat ini kamu mewarisi saham nenek, aku takut. Dia akan menghitungmu. Maka kita akan menjalankan rencananya, bermain sandiwara di depan mereka. Qiao Shuang. Aku masih tidak ingin bercerai denganmu. Kalau begitu setelah bercerai mobilnya jadi milikku. Jadi milikmu. Rumah juga jadi milikku. Juga jadi milikmu. Qiao Shuang dan Guchen sudah tidak sejalan. Percaya mereka akan segera bercerai. Bukankah Guchen paling benci Qiao Shuang? Kenapa dia masih menunda-nunda perceraian? Silent. Laki-laki memang baru sadar setelah kehilangan. Aku akan berusaha lebih keras untuk mempercepat perceraian mereka. Aku sudah tidak sabar untuk menjadi Nyonya Gu. Hei, putriku, apa rencanamu? Guchen, aku tidak percaya. Kamu tidak akan bercerai dengan Qiao Shuang. Mama, aku datang menjengukmu. Bagaimana? Sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Shuang-Shuang, kenapa kamu kurus sekali? Baru-baru ini terlalu lelah ya? Aku sudah berhenti kerja, dan juga. Aku akan bercerai dengan Guchen. Kenapa? Beberapa waktu lalu, kalian masih baik-baik saja. Aku rasa pernikahan kami tidak perlu dilanjutkan lagi. Dia tidak tega meninggalkanku hanya karena gengsi saja. Bukan karena cinta. TAPI. Kamu sudah menyukainya begitu lama. Kamu tega. Dia tidak mencintaiku, caranya memandangku. Jauh tidak sepanas saat memandang Baile. Semuanya penuh cinta. Anak baik, kamu sudah menderita. Bercerai saja. Pulanglah ke rumah. Aku dan Rui Xuan adalah pendukungmu, keluarga Bai. Selalu menjadi pelabuhanmu. Terima kasih, Mama. Keluarga Gu dan keluarga Zi ingin bekerja sama dengan Mo Erfei. Keluarga Gu besar dan kuat, keluarga Zi mungkin tidak bisa menyaingi mereka. Mama. Aku punya cara untuk membuat Muerfei bekerja sama dengan keluarga Z. Qiao Shuang. Kamu punya banyak cadangan ya? Guki saja tidak cukup. Ditambah lagi Bai Rui Xuan. Xiao Shuang adalah kakak kandungku. Bosku, tolong hormati dia. Kamu pantas menyebut kakak kandung? Selama ini, keluarga Bai. Bagaimana melakukan Qiao Shuang? Cukup, Guchen. Kita akan bercerai. Apa hakmu untuk mengaturku? Qiao Shuang, kamu belum juga. Bercerai dengan kakak Guchen. Sudah merangkul keluarga Bai. Baile, saya bilang kamu harus bicara dengan sopan. Qiao Shuang juga kakak saya. Dan dia juga anggota grup Bai. Benar.
Dan bayaran yang diberikan grup Bai kepada saya adalah perhiasan senilai 1 miliar. Ini dia. Dulu kamu sangat menginginkannya, kamu memohon kepada ibu. Tapi ibu tidak memberikannya padamu. Bukankah Kiao Shuang adalah karyawan keluarga Gu? Kenapa tiba-tiba jadi anggota keluarga Bai? Mungkin dia pindah kerja. Tapi pindah ke saingan grup Gu. Masih membuatku bingung. Jangan-jangan dia berkhianat? Terakhir kali data material grup Gu bocor. Sepertinya ada hubungannya dengannya, Rui Xuan. Kamu belum tahu masa lalu Kiao Shuang. Dia pernah mengkhianati bos Gu. Kamu tidak takut orang berikutnya yang dikhianati adalah kamu? Kenapa saya mengundurkan diri? Nona Bai tidak tahu. Pernikahan 3 orang terlalu sempit. Pernikahan 3 orang, apakah Baile yang ikut campur? Bukankah Baile itu bunga murni? Kenapa bisa melakukan hal seperti ini? Di dunia hiburan, pasti harus membangun citra. Kiao Shuang, kamu masih mau bertingkah aneh. Sampai kapan? Ini adalah acara pesta mitra yang diumumkan Muerfei. Bukan tempatmu untuk membuat keributan. Jika bukan karena Nona Bai yang memfitnahku terlebih dahulu, aku tentu tidak akan membalas. Lele bicara tanpa berpikir. Kenapa harus dibuat besar-besaran, Bos Kiao? Saya bilang, ucapanmu ini terlalu tidak masuk akal. Dan saya juga dengar, bail di dunia hiburan berbuat macam-macam. Dan tidur dengan banyak orang. Oh ya, saya juga dengar. Kamu di Kiao Shuang, korupsi banyak aset. Kiao Shuang hampir bangkrut. Kamu bohong, Lele bukan orang seperti itu. Ayah, kamu baik-baik saja. Ayah, Kiao Shuang, kamu keterlaluan. Kenapa kamu memfitnah aku dan ayah? Apakah kamu ingin membuat ayah marah sampai mati? Semua ini ucapan tanpa berpikir. Kenapa harus panik? Kata-kata tidak bisa membunuh, tapi penculikan bisa. Siapa bilang tanpa berpikir? Kakak Guchen, kakak memfitnahku. Dia membuat ayah kambuh penyakit jantungnya. Kiao Shuang. Ada apa? Lagi-lagi ingin aku minta maaf ke Baile, tidak bisakah kamu punya ide baru, Guchen? Kalau kamu benar-benar ingin membela Baile, Maka cerailah denganku. Kakak Guchen, cerailah dengannya. Muerfei akan segera tiba. Bicarakan setelah pesta selesai. Tidak datang awal atau akhir, malah datang sekarang. Sialan. Hampir saja bisa membuat mereka bercerai. Tuan Muerfei, siapa yang beruntung kali ini? Tentu saja grup Gu. Hanya grup Gu yang memiliki kemampuan ini. Dengar bosku. Sangat akrab dengan Tuan Muerfei. Saya umumkan yang bekerja sama dengan saya kali ini adalah Grup Bai. Ternyata grup Bai yang dengan mudah dihancurkan oleh grup Gu. Tuan Muerfei bisa bekerja sama dengan Anda. Kami merasa sangat terhormat. Saya juga sangat menantikan kerja sama dengan Nona Kiao. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Selamat menikmati hidangan, Tuan Muerfei. Mari kita bicara lebih lanjut. Kau Guchen, pasti Kiao Shuang yang berkhianat. Kalau tidak, bagaimana mungkin grup Gu kalah? Kiao Shuang terlalu keterlaluan. Keluarga Chow telah membesarkannya selama balas tahan. Dia malah membantu keluarga Bai. Pasti Kiao Shuang yang mencuri rencana itu, sehingga bisa memenangkan hati Muerfei. Saya rasa belum tentu ini perbuatan Nona Kiao. Orang seperti dia, apa yang tidak bisa dia lakukan? Kiao Shuang, tunggu saja. Saya pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tidak mudah, akhirnya si brengsek ini mau menandatangani. Tunggu saja, setelah saya mendapatkan kompensasi ini, saya akan mengajakmu makan besar. Tentang kegagalan kerja sama grup Gu dengan Muerfei. Saya tidak akan membiarkan orang yang mengkhianati saya dan keluarga Gu. Saya tidak akan membiarkan orang yang mengkhianati saya. Sangat menjijikkan. Bagaimana dia berani meminta kasihan dari orang lain? Dia brengsek, memang berani. Shuang, perceraian kita ini bagus. Biarkan saja si brengsek dan si jalang itu bersama. Kita sendiri lebih baik. Tapi saya masih berpikir, menunggu si anjing Gu ini. Saat dia menikah dengan Zil, saya akan memberi mereka hadiah besar. Hadiah apa? Ayah, Guchen kali ini benar-benar akan meninggalkan Kiao Shuang. Lihat wawancaranya. Kali ini Kiao Shuang, pastilah semuanya akan hancur. Baile, bagaimana bisa kau melakukan ini? Sekarang internet dipenuhi dengan berita buruk tentangmu. APA.
Kau sudah terjebak, tidak ada cara untuk membersihkan namamu. Perusahaan memutuskan untuk meninggalkanmu. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bersalah. Hello. Aku melakukan kejahatan besar demi dirimu. Bahkan melarikan diri dari pengejaran, tidak menyangka. Kau adalah orang yang manis seperti ini. Manes. Aku akan membunuhmu. Bagaimana bisa? Seharusnya sudah tertutup rapat. Begini, bukankah kau masih bekerja sama dengan Guki? Telepon dia, cepat cari bantuannya. Ya, masih ada dia. Halo Guki, kau harus membantuku. Aku punya bukti yang bisa menjeratmu. Nona Bai, aku tidak bisa membantu, tapi aku punya hadiah untukmu, pasti kau akan menyukainya. Apakah ini bisa membantuku? Coba tebak. Hello, hello. Dia pasti masih punya rencana cadangan, jangan panik. Apa yang kau lakukan? Guchen, kau bilang kami harus percaya padamu. Bagaimana kerjasama ini berubah menjadi milik Bai? Aku salah menilai dirimu karena kehidupan pribadimu. Harga saham grup Gu turun drastis. Semua orang menertawakan kita. Seandainya aku tahu kau seperti ini, dulu. Lebih baik fokus mengembangkan Guki, dia. Setidaknya tidak akan membuat keributan seperti ini. Selamat pagi, Nyonya tua. Nenek, Guki. Kau tahu nenek tidak sehat, masih membawanya. Kerusahan apa? Justru karena ini sangat penting, aku harus meminta nenek turun tangan. Apa sebenarnya yang terjadi? Guchen kehidupan pribadinya kacau, selingkuh dalam pernikahan. Ini tidak bisa disangkal, bukan? Guchen menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Menggunakan kekasihnya sebagai duta produk grup, merugikan kepentingan grup. Ini fakta, ini keputusan yang sudah disetujui Dewan Direksi. Diam, lanjutkan. Guchen karena masalah pribadi, merugikan kepentingan grup. Dia pertama-tama melepaskan tekanan pada keluarganya sendiri. Kemudian menyerahkan proyek kerjasama kepada orang lain. Ini benar, bukan? Buktinya. Xiao Shuang. Dia membawa proposal dari Gu Group dan pindah ke Bai Group. Membantu Bai Group memenangkan proyek kerjasama. Ini buktinya. Masih ada yang mau kamu katakan? Tentu saja ada. Saya Sumuan, pengacara perwakilan dari Bapak Guchen. Atas nama Bapak Guchen, saya mengajukan gugatan terhadap Guki, Bapak Guki. Kamu memfitnah rekan kerja dan mengucilkan Nona Qiao Shuang. Di dalam grup, kamu menyebarkan desas-desus tentang kamu dan Nona Qiao Shuang. Menyuruh merusak lokasi syuting, menyebabkan kerugian besar terhadap aset Gu Group. Apa yang kamu omongkan? 2 minggu lalu, kamu menyuruh orang merusak lift. 5 hari lalu, kamu merusak rencana kerjasama antara Gu Group dan Mo RV. Terlibat membantu Hi Hao melarikan diri dari pengejaran. Buktinya mana? Guki dan Chen Qin sudah mengaku semuanya. Kamu menyuruh Hi Hao membunuh Bai Lei dan Qiao Liang. Dia sudah mengaku semuanya. Masih ada yang mau kamu katakan, Guki? Menyerahlah. Tidak mungkin. Rencanaku seharusnya sempurna. Di mana letak kesalahannya? Aku kira. Kamu adalah anak yang paling baik. Tidak disangka. Kamu ternyata seperti ini. Kalau bukan karena kalian pilih kasih, aku sampai harus merebut? Aku sudah membuat wasiat, meminta Guchen memberikan 1% keuntungan setiap tahun untukmu. Nenek tahu kamu kurang mampu mengelola perusahaan. Jadi dia merencanakan untukmu, tapi takut melukai harga dirimu. Jadi tidak memberitahumu, tidak disangka. Kamu mengecewakan harapannya padamu. Tidak mungkin. Kamu bohong ya? Kalian semua membohongiku. Tidak mungkin. Ada di antara kalian yang disuap oleh Guki. Menerima banyak uang suap, jika mengaku sendiri. Aku bisa memaafkan. Bosku. Aku serakah dan dimanfaatkan olehnya, mohon maafkan saya. Mencopot jabatan Ketua Shanghai, Lin Nan. Membuat rencana pengembangan masa depan Gu Group. Kirim 1 salinan kepada setiap anggota dewan. Kami percaya pada Bos Gu. Bos Gu pasti akan membawa keluarga Gu keluar dari keterpurukan.
Drama ini benar-benar sulit dimainkan. Kamu menampakku 2 kali, sekarang wajahku bengkak. Sudah beberapa hari, kamu tahu? Masih kurang tamparannya. Bagaimanapun juga, akting harus sempurna. Bos Gu, kamu orang besar, jangan ingat kesalahan orang kecil. Istri, Semua urusan kita sudah selesai, kapan kita akan mengambil kembali surat nikah? siapa yang bilang mau menikah lagi denganmu? Kamu pernah bilang. Aku juga tidak pernah bilang. Bos Gu, kamu salah ingat di sini sebenarnya. Tidak ada yang ingin menikah lagi. Bukan. Kamu yang bilang, perceraian kita hanya akting. Setelah menangkap hama di perusahaan, kita akan menikah lagi. Siapa yang janji? Kamu cari saja, aku tidak pernah bilang. Kiao Shuang, kamu licik ya. Bagaimanapun juga, kamu keluar tanpa apa-apa, aku tidak rugi. Kiao Shuang, jangan lupa kamu masih memegang saham nenek. Lalu kenapa? Maka kamu harus memberikan cucu laki-laki untuk nenek. Kalau mau, kamu saja yang punya, aku tidak mau. Kalian ngapain? Katanya mau makan malam bersama. Pergi sendiri, gua akan mengganti biayanya. Tidak, aku pergi. Lepaskan aku. Kiao Shuang, aku mencintaimu.